Kesempatan ini kita lebih mengangkat tentang batu Pangpling dan batu Aceh, karena memang ini dua jenis batu yang cukup fenomenal. Kalau batu Pangpling itu ragam hiasnya cukup unik, cukup menarik, dan terutama banyak ditemui di sekitar pesisir Banda Aceh dan Aceh Besar. Batu Pangpling sendiri sudah muncul di makam-makam Islam di Aceh, khususnya pesisir Banda Aceh Besar pada abad ke-14 dan ke-15. Itu bisa dikatakan bersamaan dengan batu jenis pasai yang ada di kawasan Semawe dan Aceh Utara. Sementara untuk batu Aceh sendiri kita tahu mulai populer sejak abad ke-16 dan ke-19. Dan seperti saya katakan tadi bahwa dua jenis ini sangat menarik. Batu Pangpling ini banyak ragamnya. Begitu juga dengan batu Aceh. Banyak ragam hias di batu itu. Nah, pada kesempatan ini akan kita lihat seperti apa ya, sejarah munculnya batu-batu itu, dan kemudian kita akan melihat berbagai jenis dan kira-kira apa makna simbol dari balik simbol-simbol yang ada pada batu tersebut. Nah, untuk itu kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, yaitu Bapak Yudi Andika. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu biodata narasumber kita. Baik, kita tunggu screen-nya. Ya, baik, sedikit kami sampaikan biodata narasumber kita. Nama beliau Yudi Andika, SS, Sarjana Sastra. Tempat tanggal lahir, tapak tuan, 14 Juni 1978. Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tentu saja, dan beralamat rumah di Aji Jempit, Aceh Besar. Beliau pendidikannya adalah S2 Sejarah dari Universitas Sumatera Utara dan saat ini menjabat sebagai Kasih Permuseuman dan Pelestarian Cagar Budaya ya, di Setempat Provinsi Aceh. Baik, pada narasumber, karena ini memang kuliah umum, jadi waktu yang kita berikan agak panjang. Ya. Jadi narasumber boleh memanfaatkan waktu lebih kurang 1 jam untuk menyampaikan presentasinya. Dan kemudian nanti setelah itu kita kasihkan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan sendiri dapat diajukan dalam dua bentuk. Yang pertama, ketika narasumber menyampaikan kuliah umum, dapat mengetik di chat. Ya. Mengetik di chat, nanti kita akan rangkum pertanyaan yang muncul. Dan yang kedua, insyaallah nanti di ujung, setelah selesai kuliah umum, di sesi tanya jawab akan kita kasih kesempatan untuk berdialog pada peserta untuk masuk ke ruang virtual. Ya. Baik, untuk berikutnya tempat dan waktu kami persilakan kepada Pak Yudi Andika. Terima kasih Pak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya untuk Bapak Ibu, termasuk adik-adik sekalian, mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Araneri. Jadi suara bisa didengar ya? Dengar Pak. Tolong peserta untuk mematikan suaranya ya, yang peserta. Dalam kesempatan ini Pak Sanusi dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN minta saya untuk menyampaikan
sebuah atau saya bilang kuliah umum yang kuliah umumnya ini berisi mengenai batu Aceh, batu pangpling atau batu-batu nisan dari yang dari Aceh yang saat ini banyak kita lihat tersebar di Aceh Darussalam atau di Provinsi Aceh. Kalau saya bilang batu nisan itu sebenarnya lebih kepada sebagai batu penanda kubur umat Islam, terutama kalau di Aceh, berupa batu nisan yang beragam bentuk, ukiran, dan keunikan masing-masing. Kita itu tahu batu nisan ini sebenarnya berasal dari bahasa lain yang diadopsi atau diadaptasi oleh umat Islam di Asia Tenggara atau di Nusantara, sehingga menjadi sebuah monumen sebagai penanda kubur atau batu penanda kubur. Jadi di nisan-nisan Aceh itu ada dua kategori batu, yaitu batu nisan sebagai batu penanda kubur bagian dan bagian batu jirat ini sebagai batu nisan juga, walaupun sama-sama diletakkan pada makam, tapi batu jirat itu sebagai batu badan yang bagaimana cara menyebutkannya, yang diletakkan di atas nisan. Jadi ada batu kaki, ada batu kepala, kemudian ada batu jirat atau batu jirat yang mencuri oleh mungkin binatang buas atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin untuk keperluan-keperluan masa itu, kita tahu ada keperluan-keperluan yang berhubungan dengan keilmuan. Pada dasarnya konsepnya pertama, saya cerita dulu cagar budaya karena kita di bagian cagar budaya dan batu nisan adalah bagian dari cagar budaya. Ini konsep cagar budaya itu meliputi seluruh hal yang berhubungan dengan warisan kebendaan. Jadi semua warisan kebendaan termasuk arkeologi, monumen yang bersifat sejarah, mengandung nilai arti penting, termasuk ke umur sudah 50 tahun ataupun belum, namun bisa dikatakan sebagai cagar budaya, itu kita kategorikan sebagai cagar budaya. Jadi penting mengingat warisan masa lampau dari nenek moyang kita, dari para pendahulu kita terhadap keberadaan cagar budaya tersebut, mengandung nilai kebudayaan. Kemudian ini, jadi ada yang di kabupaten kota di seluruh Aceh, kemudian ada yang tangible yang meliputi kabupaten peninggalan kabupaten. Ini ada yang Aceh Utara, sengaja saya sebutkan di sini karena mereka pelopor dari batu nisan Aceh. Untuk saat ini, karena apa? Belum ditemukan di tempat lain yang bisa jadi lebih tua daripada yang di Pasai. Walaupun banyak yang kita lihat dari bentuk itu lebih tua daripada di Pasai, tapi belum bisa kita pastikan secara ilmiah kebenarannya. Sekilas saya sampaikan bahwa di seluruh Aceh kita itu ada, dan ini akan terus bertambah seiringan dengan kepedulian masyarakat terhadap cagar budaya yang ada di Aceh.
Nah, ini langsung kita masuk ke tema atau materi terhadap penamaan batu plang-pling. Jadi orang tahunya batu plang-pling. Tahu batu plang-pling itu apa? Ini saya sebutkan bahwa batu nisan plang-pling kadang disebut sebagai plak-pling. Yang katanya berasal dari nama sebuah kampung di Aceh Besar. Tempat awal ditemukannya nisan tersebut. Jadi batu plak-pling itu awalnya ditemukan di Aceh Besar di sebuah desa yang nama desa tersebut namanya Desa Plak-pling. Apakah desa tersebut masih ada atau tidak? Itu adik-adik sekalian mungkin bisa menyelidikinya nanti. Kemudian batu nisan Plak-pling juga dinamakan karena motif dan gaya ukir yang saat ditemukan cenderung tidak beraturan. Jadi motif pada nisan Plak-pling ini itu tidak beraturan, bentuknya, gaya ukirnya juga kurang dipahami sehingga diberi nama plak-pling. Plak-pling ini sebenarnya pada ukiran-ukiran di kayu serta pada ukiran-ukiran di kain atau motif-motif di kain juga dikenal namanya plak-pling. Jadi plak-pling yang di kain itu menjadi akhirnya bergeser nama menjadi plang rusa, parang rusa, dan lain-lain. Kalau untuk plak-pling, karena dinyatakan sebagai hal baru, maka belum ada pergeseran terhadap kata atau plak-pling tersebut. Kemudian ada ini dia, plak-pling ini apa sebenarnya? Plak-pling ini sebenarnya batu penanda kubur. Batu penanda kubur atau nisan yang paling banyak. Saya bilang paling banyak kenapa? Kita tidak tahu temuan di bawah tanah. Yang kita tahu masih di atas tanah, tapi cukup banyak. Itu bisa lihat di Banda Aceh itu di komplek makam Kampung Pandai tepatnya di Tuan di Kandang. Itu satu komplek makam yang mempunyai lengkap tipe-tipe nisan Aceh di situ. Jadi penanda kubur tersebar di Banda Aceh dan Aceh Besar. Walaupun di Aceh Utara, itu di komplek makam Sultan Narisa ada satu juga, tapi tidak kita sebutkan secara khusus. Jadi yang kita bilang adalah di Banda Aceh dan Aceh Besar. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti tonggak. tonggak seperti ini, petak dia, cenderung bukan kubus, bujur sangkar itu, memanjang dan mengecil pada bagian atas. Ya kalau bahasa ininya seperti meru atau seperti yupa, tapi kita menyatakan tonggak aja, tonggak yang makin ke atas makin kecil. Bahan utamanya adalah batuan tufa atau batu pasir. Nah, dan batu pasir ini yang relatif mudah untuk diukir dan mudah juga rusak, cepat hancur atau mudah rusak. Dari temuan-temuan selama ini, batu nisan plak-pling ini umumnya digunakan berkisar antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Jadi temuan tertuanya itu di abad ke-13 sampai dengan abad ke-15. Di abad ke-15 atau di tahun 1400, nisan plak-pling masih dipakai beriringan dengan datangnya atau mulai masuknya pemakaian batu nisan tipe pasai. Awalnya di Aceh Darussalam juga, bukan Aceh Darussalam, di Banda Aceh dan Aceh Besar juga memakai tipe pasai selain tipe plak-pling. Untuk bentuk nisan yang plak-pling yang paling umum adalah terdiri atas kaki, itu yang tertanam di dalam tanah, atau bisa juga dibilang dasar. Kemudian ada pinggangnya ornamen suluran bunga, perut dengan kaligrafi atau motif bunga, dan di bagian puncak dia hiasi motif bunga-bunga. Tapi ini kita untuk lebih mengerti, kita menampakkan dalam bentuk denahnya atau bagan. Ini contoh nisan plak-pling. Jadi yang kiri yang utuh, yang kanan itu yang sudah terletak di bawah tanah, di atas tanah.
jadi terpotong pada bagian perut ke atas. Ini batu nisan yang kanan ditemukan di ujung pancu. Ini saya dengan Pak Sanusi kebetulan pada hari apa ya Pak Sanusi ya? Hari Rabu ke sana. Hari Selasa ke sana Selasa lalu untuk melihat. Nah, minggu lalu berarti ya, untuk melihat dan menyelamatkan batu ini yang sebelah kanan ini, batu Plangpling. Ini cukup unik dan bagi saya ini menjadi sebuah penanda akan transisi kebudayaan yang ada di Aceh. Kemudian yang kiri ini kita temukan di Lamreh, itu masih berdiri, mungkin dulunya ditemukan dalam keadaan tertidur dan sudah melakukan reposisi atau didirikan kembali. Itu nampak ditahan-tahan dengan batu untuk penegakannya. Ini kategori atau bagian-bagiannya, yaitu ada kepala, itu pada puncaknya, kepala, mahkota, atau apapun namanya, tapi lebih ke kepala, bagian atas. Kemudian ada dada atau bahu, leher, jadi umpamakan seperti manusia juga nih. Dada, bahu, kemudian ada badan. Ada badannya, itu ada pembatas-pembatasnya badan, kemudian ada kaki dan ada landasan. Kalau di sebagian orang mengatakan landasan ini sebagai kakinya, tapi saya lebih cenderung menyatakan ini sebagai landasan. Karena memang berbentuk seperti landasan. Kemudian ada dasar. Dasar adalah bagian yang tidak berukir dan masih kasar. Dia hanya merupakan potongan-potongan aja. Itu jadi pada bagian dasar. Jadi harus pahami bahwa plaping ini terbagi atas beberapa bagian. Kepala, dada, bahu, badan, kaki, landasan, dan dasar. Ini ke motif batu pada landasan. Pada landasan itu salah satu contoh itu yang atas itu adalah motif bungong kalimah. Jadi yang atas ada motif bungong kalimah dengan kaligrafi yang distilir dengan motif bungong kundo. Jadi ada motif bungong kundo, nanti motif-motif aslinya, bagaimana motifnya itu yang setelah kita melihat pada acuan-acuan akan kita tampilkan pada bagian belakang. Jadi ini adalah motif bungong kalimah. Mungkin ada yang bisa membaca ini, Pak Sanusi bisa membacanya dan beberapa orang arkeolog dari UIN seperti Pak Amir bisa membacanya. Ini adalah bungong kalimah yang diukir menyerupai bunga, distilir menyerupai bunga. Jadi masih ada prinsip lama, kemudian prinsip baru. Kemudian yang bagian bawah, jadi ini adalah satu batu nisan, yang atas adalah batu nisan bagian kepala, yang kita temukan terpisah dari bagian kaki. Bagian kaki itu berjarak sekitar 7 meter dari temuan bagian kepala, dalam keadaan tertidur dan patah. Untuk bagian kaki ini bisa dilihat motifnya motif lotus kuncup. Motif lotus kuncup ini kadang-kadang buah manggis. Bunga lotus kuncup. Jadi dia belum mekar, masih berbentuk kuncup. Kemudian ini lotus kuncup. Tapenya semua kepabudasan ataupun pada kaki monumen. Jadi kaki monumen itu rata-rata memakai lotus. Ada lotus mekar, lotus kuncup, lotus dilihat dari pinggir itu ada bagian kaki juga itu kaligrafi bungong kalimah. Bungong kalimah
yang sering dijumpai pada landasan juga ataupun pada kaki monumen sebagai perkembangan perubahan kebudayaan agama. Jadi bungong kalima adalah kaligrafi. Kaligrafi yang bertulis ayat Al-Qur'an, nama pemilik makam ataupun doa-doa yang diinginkan oleh pemilik makam ketika dia dimakamkan. Kita tahu bahwa pemilik makam kadang telah memerintahkan pembuatan makam jauh sebelum dia meninggal dunia. Kebiasaan seperti itu pada masa lampau. Kemudian ini, kalau ini bagian kaki, ada bungong kalima dan lain-lainnya. Juga ada pada bagian badan. Nah, ini bagian badan. Ini tergantung siapa yang lihat mungkin, tapi saya melihatnya sebagai motif wajah. Motif wajah yang distilir dengan bunga tanjung. Jadi dibuat seperti bunga tanjung, padahal sebenarnya dia adalah mata, hidung, dan kumis bagian pipinya. Yang satu ditemukan di Pancu, yang satu lagi ditemukan di Lamre. Jadi motif ini kebanyakan sama pada bagian badannya, dan rata-rata pelampling memakai motif ini sebagai bagian badan. Bagian badan itu memakai motif bunga tanjung, nampaknya bunga tanjung, padahal sebenarnya adalah wajah. Wajah, kita akan menemukan motif ini di banyak tempat selain di Aceh, terutama di Jawa. Ini motif bunga pucuk pakis. Yang atas adalah temuan di Pancu, yang bawah adalah temuan di Lamre. Yang di atas adalah motif pucuk pakis. Pucuk pakis itu kalau sekarang lagi musim bunga, bisa dilihat mama-mamanya itu ada pohon suplir, pucuk pakis ada. Dia akan memanjang dan melingkar pada bagian atasnya. Jadi bisa dilihat yang satu distilir dengan lingkaran dengan untayan bungong Taloputa 2, kemudian di ujungnya adalah pucuk pakis. Yang bawah itu ada 3 tingkatan motif pakis bertingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Yang masing-masing melambangkan siapa atau apa pemilik dari batu nisan tersebut. Jadi dari batu ini bagian kepala ada mahkota. Jadi motif mahkota ini itu lebih ke segitiga tanpa landasan atau tanpa bagian datar di atasnya. Ada motif kepala, motif mahkota di bagian kepala. Itu yang tadi batu pelampling. Ini gimana baliknya? Sekarang kita masuk ke batu Aceh. Saya Pak Zunisi lebih suka ada pertanyaan daripada vakum atau apa. Jadi nanti mungkin lebih hidup kuliahnya dengan banyak pertanyaan. Jadi ini batu Aceh, sejarah singkatnya atau definisinya, nanda kubur atau nisan yang digunakan di Aceh sampai ke Nusantara. Kenapa sampai ke Nusantara? Karena di Maluku pernah ditemukan batu Aceh. Di Filipina kita belum tahu, tapi kalau di Brunei Darussalam, Kalimantan, dan Sulawesi sudah ditemukan batu Aceh. Di Jawa juga ditemukan batu Aceh. Berarti batu Aceh bagian dari persebaran Islam di Nusantara ini. Bahan-bahan batu Aceh itu ada andesit, batu andesit, kemudian ada tupa yang banyak di pegunungan Aceh. Kalau andesit itu banyak di Aceh Utara, kalau tupa itu banyak di Aceh Besar. Beberapa waktu yang lalu saya ke Linge, di sana juga terdapat bagian-bagian perbukitan yang mengandung batu tupa, batu berpori halus. Jadi kalau
batu Aceh yang tipe pasai itu kebanyakan terbuat dari batu andesit dengan ciri-cirinya warna abu-abu, kasar, peri-perinya, dan keras. Andesit ini keras. Kalau hari ini bisa dilihat di batu alam yang digunakan di rumah-rumah itu terbuat dari batu andesit. Itu dilakukan dengan pemotongan secara terus-menerus sehingga halus. Kemudian ada batu Aceh tipe Aceh Darussalam kebanyakan terbuat dari tupa, halus, lunak, dan mudah dikerja atau pemahatan, tidak memerlukan kerja yang keras, namun mudah sekali rusak. Jadi kesalahan sedikit pada saat pencungkilan atau pemahatan itu akan menyebabkan kerusakan keseluruhan pada batuan tersebut. Tipe pasai umumnya berasal dari abad 13, 15 dengan persebaran utara sampai timur. Dan untuk wilayah Aceh Besar juga digunakan. Jadi tipe pasai ini juga digunakan di Aceh Besar pada awal-awal abad ke-15 dengan bahan terbentuk dari batuan tupa. Kalau yang tipe Aceh Darussalam itu abad ke-15 sampai ke abad 19. Jadi ada ketika perjumpaan di antara ketiga tipe batu nisan ini. Jadi misal pangpling masih dipakai sampai 15, batu pasai sampai 15, kemudian masuk era Darussalam, Aceh Darussalam, tapi masih menggunakan batuan tipe pasai. Batu nisan tipe pasai ini contoh. Jadi ada tipe A, tipe B, C, D sampai tipe Q. Ini adalah dari buku batu Aceh, bisa nanti dilihat di perpustakaan. Ada buku mengenai batu Aceh. Jadi yang A itu adalah ditandai dengan Sultan Malik As-Saleh. Itu makamnya berbentuk tipe A. Pipi bersayap, itu yang ditemukan di Pasai. Kemudian ada untuk Malikuz Zahir, itu tipe B. Dan tipe-tipe lainnya, beberapa yang tipe polos itu dari Pasai, kemudian yang tipe lainnya kebanyakan ditemukan di Aceh atau di Banda Aceh. Aceh Besar, Banda Aceh, dan sekitarnya. Ada tipe gada atau bulat meruncing, itu dari abad ke-17. Jadi tipe-tipe ini bergantung pada tahun, siapa yang dikebumikan, status kebangsawanan atau status siapa dia. Ini ada ini abad-abadnya, abad ke-14, 17, dan abad-abad selanjutnya. Jadi di abad ke-19 berhentilah pemakaian batu Aceh, batu nisan tipe Aceh. Ini adalah contoh. Ini foto asli ketika orang Belanda menggambarkannya. Ini diambil di PD. Jadi foto ini diambil di PD. Foto nisan seorang wanita. Jadi ini adalah nisan wanita. Kenapa nisan wanita? Itu bentuknya semua termasuk, tanpa melihat kaligrafi kita bisa tahu ini adalah nisan seorang wanita. Seorang wanita bukan berkas ya, tapi bangsawan dimakamkan secara terhormat. Ini adalah nisan ditemukan di PD. Nah, ini pembagian untuk batu Aceh. Kalau tadi pangpling, ini sekarang batu Aceh, itu ada puncak, kepala, bahu, badan bagian atas, badan bagian bawah, dan dasar. Ini saya ambil jenis tipe D. Ini batu jenis pipi bersayap. Langsung aja. Untuk motif, karena kita tekankan motif, batu Aceh pada bagian dasar atau landasan itu terdapat motif bunga tumpal. Di bagian atas landasan, motif bunga tumpal, motif bunga sudut, motif bunga suluran yang mengelilingi aksara bungong kalimah di tengahnya, aksara Arab. Itu kemudian motif bungong kalimah. Jadi semua bagian landasan bisa dijelaskan secara motif.
Jika diperhatikan satu persatu, maka ada motif bunga tumpal. Bunga tumpal adalah motif pucuk rebung terbalik. Kalau dia beruncing ke atas, dia akan disebut pucuk rebung. Kalau dia runcing ke bawah, dia akan disebutkan motif bunga tumpal. Kemudian ada motif bunga sudut yang diletakkan di sudut-sudut setiap bentuk geometris, ada bagian sudut, itu ada motif bunga sudut. Bunga suluran adalah motif yang ditandai dengan seperti bunga yang menjalar. Kemudian ada motif bunga kalima atau kaligrafi. Nah, ini untuk bagian bawah ada motif bungong kalima, bungong gelima bagian puncak tadi. Jadi kemudian ada motif bungong putatalo 3, kemudian ada pucuk rebung di atasnya, kemudian ada motif bungong gelima. Motif bungong gelima lagi di bagian sudut yang terbelah ke samping. Jadi pengukirannya sehingga bisa ada motif bungong kalima untuk panel tengah dan motif bungong sulur pada pinggiran dari panel. Nah, ini motif bungong gelima lagi bagian atas. Kemudian ada cabung. Ini adalah pipi bersayap. Orang Aceh menamakannya sebagai cabung. Jadi pipi bersayap, ada cabung, dan ada subang. Ada motif subang yang biasanya lebih kepada bunga-bunga biasa, dan makin besar subang makin menandakan kelas dari, bukan kelas ya, tingkatan dari pemilik kubur. Semakin besar subang ini. Kalau kecil berarti ya biasa aja. Dia kan masalah ada bangsawan, ada teku, ada ulai balang hari pun ada teku. Kemudian bagian kepalanya kita tahu ada bungong suluran. Ini bungong suluran ini kita bisa lihat di mana potnya. Potnya ada di bagian bawah. Kemudian di dalam pot ada bungong kalima. Jadi bungong suluran itu bisa harus dilihat ada satu dasar sebagai pot. Kemudian dia akan menjalar sampai ke mana aja. Jadi ke samping, ke tengah. Jadi bisa dipisahkan antara bungong suluran dengan bungong lainnya. Motif bagian puncak terdapat juga bungong suluran. Kemudian ada batasnya adalah pucuk rebung sebagai pagar. Jadi puncak lebih seperti puncak dari sebuah rumah atap itu ditutupi dengan segitiga di atasnya. Ini yang rata-rata. Ini saya ambil contoh yang model pipi bersayap. Kalau di nisan-nisan lain yang berbentuk pipi saja tanpa sayap dan nisan-nisan bentuk tahun abad ke-17 itu nanti adik-adik terbuka kesempatan untuk menelitinya. Jadi ini adalah motif-motif dalam ukiran Aceh. Yang seperti inilah yang muncul di dalam batu nisan, pengukiran batu nisan. Ini bungong gelima yang tadi udah kita sebutkan, bungong gelima. Kemudian ada bungong tanjung, kemudian ada bungong kupula, ada bungong semanga. Bungong ini artinya motif atau ukiran. Kemudian bungong talo le. Di bawahnya ada talo 2. Bunga tali 2 itu adalah ikatan yang lazim dipakai di Aceh. Bunga tali 3 itu lazim juga, tapi kadang-kadang dia secara spesifik tidak muncul, tapi muncul pada tempat-tempat lain. Kemarin di naskah kuno yang dibawa dari Aceh Timur, kita menemukan dalam satu figura iluminasi itu ada bunga tali 3 dan bunga tali 4. 4 tali yang diikatkan. Jadi ada mahasiswa Pak Sanusi yang magang di sini yang mengambil iluminasi. Saya beritahukan bahwa itu adalah bungong talo 4. Jadi 4 bunga yang dililitkan. Kemudian ada bungong selepuk. Ini bunga kalau ini munculnya nanti di tempat duduk. Ini ada bungong siawan, bungong awan-awan melingkar-lingkar. Ini bisa juga disebut bunga suluran. Kemudian ada bungong pucuk rebung.
ada bungong kundo, ada bungong juhang. Ini sebenarnya juhang ini pucuk rebung, tapi dalam bentuk sangat runcing. Ada bungong mancang, ada juga dada limpun. Dada limpun ini biasa untuk perhiasan wanita. Ini biasa kalau pergi ke toko emas minta dibuatkan motif seperti itu. Awan si tangke juga ada. Kemudian ane abi adalah ukiran yang kadang muncul di batu nisan dan paling sering muncul di ukiran di kayu dan yang di kain sarung yang ane abi. Kemudian ada bungong sago yang tadi juga saya sebutkan, dan ada bungong sisik meriah. Bungong sisik meriah ini untuk menutupi bidang-bidang pada batu yang bukan tidak boleh kosong, tapi memperindah bungong sisik meriah. Bungong sisik meriah kadang ditemukan pada nisan abad ke-17, abad ke-18 akhir sampai abad ke-19 awal. Itu di Museum Aceh ada tipe gada dengan dipenuhi oleh bungong sisik meriah. Kalau orang-orang arkeologi dari Balar Medan menyebutkannya sebagai sisik nanas. Kemudian ada bungong gasing. Bungong gasing yang kita sebut, yang kita kenal di Aceh Darussalam atau di Aceh Besar, di Pasai dikenal sebagai kande atau bungong kande. Kande adalah lampu. Kalau ini lampu panyodu ini lampu yang diletakkan di bawah. Kemudian ada bungong tabu, dan akhirnya ada bungong renik le. Ini seperti agak sama dia dengan bungong meriah, tapi lebih kecil dan lebih banyak, lebih rapat dia peruntukannya. Jadi sudah selesai. Jadi bungong ini, motif-motif ini akhirnya nanti dipakai di seluruh ukiran Aceh yang hari ini mulai kurang dikenal oleh masyarakat, kecuali orang-orang yang pernah hidup atau sudah hidup sejak tahun 40-an, itu masih mengenal motif dan ukiran ini. Kalau hari-hari ini lebih mengenal motifnya itu motif modern. Motif modern itu banyak tersebar di internet dan di tempat-tempat lain. Dan misalnya kalau batik itu ada motif, misalnya motif semar. Bagaimana motif semar itu? Motif semar yang muncul pada batik, pada baju. Siapa yang boleh menggunakan motif semar? Kemudian ada motif yang kita lihat itu motif awan berara. Awan berara. Kalau di Aceh ada bungong sulur atau bungong asiawan, di batik yang dari Jawa itu ada motif awan berara. Awan berara itu awan berara. Kemudian ada motif megamendung. Pernah dengar motif megamendung? Dan ada motif parang rusa. Itulah yang kalau di Aceh dikenal sebagai pelapling atau palang rusa, kemudian menjadi belang rusa. Orang-orang Aceh di Gayules itu mengenalnya sebagai belang rusa. Sebenarnya adalah motif parang rusa. Dia seperti bentuk parang tapi bergerigi pada bagian tajamnya dan tidak bergerigi pada bagian tumpulnya. Jadi motif-motif yang ini yang kita kenal di batu nisan Aceh. Nanti di beberapa batu nisan, motif-motif tersebut akan kita jumpai sangat beragam. Yang sebenarnya bisa dipisahkan antara motif A dengan motif B. Dan bentuk batu nisan ini tidak lepas dari siapa pemilik, siapa pembuat, dan wilayah atau daerah mana dia berasal. Jadi seperti itu motif-motif yang ada di Aceh. Kalau tipe yang satu lagi batu lain, Pelampling dan batu Aceh, atau batu Pasai dan batu Pasai, itu ada batu kali, batu sungai. Nah, batei kalau bahasa Acehnya. Bate itu dengan 2 huruf E. Kalau 1 huruf E berarti tempat siri, kalau 2 huruf E berarti bate I atau batu air. Itu batu air yang paling banyak tersebar di seluruh Aceh. Dan sulit kita menentukan siapa pemilik maupun siapa
dari golongan manakah dia, apakah bangsawan ataukah masyarakat umum ataukah raja, itu sangat sulit kita membedakannya. Walaupun demikian, di arkeologi, di cagar budaya, dan di sejarah kita harus bisa memisahkan. Kita harus tahu berapa umur ketika kita temukan plang-pling, berapa umurnya, ketika kita temukan batu pasai, berapa umurnya, ketika kita temukan batu Aceh Darussalam tipe ini, harus tahu berapa umurnya. Dan ketika kita menemukan batu kali atau batu air, kadang kita temukan di sebuah situs menggunakan batu air, tapi disebutnya sudah 800 tahun yang lalu umurnya. Umur si apa yang dikuburkan di situ. Sudah 800 tahun dikuburkan di situ. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Cuman karena kita buta saat ini terhadap batu jenis batu air, maka kita tidak berani mengkaji secara ilmiah apakah batu tersebut atau pemilik makam tersebut adalah orang-orang yang berasal dari bangsawan, raja, ataukah berumur, apakah mungkin baru 50 tahun yang lalu, karena ditemukan batu kali bisa dari mana aja diambil menjadi sebuah penanda kubur, walaupun tidak ada kuburnya di tempat tersebut. Demikiannya dulu. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak, atau langsung aja ke Terima kasih Pak Yudi. Menarik sekali, saya pikir presentasinya sangat membuka wawasan kita tentang batu nisan di Aceh, baik batu Aceh untuk batu plang-pling, dan sangat menarik. Dan kami juga tadi mencatat beberapa pertanyaan ya yang sudah muncul dan akan coba kita bacakan, mungkin Pak Yudi bisa menanggapi. Tapi yang menarik gini Pak Yudi, jadi begitu hebatnya, begitu indahnya Pak Yudi menggambarkan motif di sana Aceh itu, kayaknya sampai ada peserta kita yang tanya, di mana orang Aceh belajar dahulu bikin itu? Apa orang Aceh sudah punya kemampuan atau belajar dari mana ini? Ini ada salah satu pertanyaan seperti itu. Kok bisa gitu kira-kira orang dulu menggambar itu, mungkin orang sekarang susah bayangkan bisa membuat makam-makam begitu indah. Nah, apakah orang Aceh belajar sendiri, ada guru datang dari luar atau guru luar ya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, ada nggak makna di balik masing-masing motif? Nah, tadi macam-macam rubong ya, ada lotus, segala macam bentuknya segala macam. Nah, apakah memang ada makna masing-masing atau sekedar gambar saja untuk keindahan? Nah, jadi banyak pertanyaannya Pak Yudi ini. Mungkin Pak Yudi jawab dulu, nanti kita lanjutkan. Kita memikir begitu motif itu. Yang jelas diturunkan dari orang sebelumnya. Kalau hari ini bisa pergi ke Amerika belajar, kemudian membawa ilmu tersebut. Kalau di masa lalu, para pengukir itu mereka diturunkan kemampuan mengukir oleh orang tuanya, oleh gurunya. Gurunya bisa datang dari tempat lain. Kalau kita lihat gurunya berasal bukan dari Aceh tapi dari India. Jadi motif-motif itu kebanyakan dari sana. Mereka yang mengajarkan cara memahami yang halus-halusnya tadi. Jadi 60 tahun, tapi sudah sangat lama. Jadi beratus tahun diturunkan kemampuan itu, keahlian itu, dan ketika Islam masuk atau agama ini masuk, agama Islam masuk itu masih menjadi keahlian bagi para orang-orang yang diturunkan akan kemampuan itu. Itu Pak, sebenarnya kalau kita lihat kan. Kemudian kalau dari apanya tuh? Makna di balik motif ya. Makna ya. Oh, ini yang berat pertanyaannya.
sekedar untuk kecantikan, atau memang ada maksud tertentu di balik bunga-bunga yang dipilih? Yang nanya siapa tuh ya? Saya nggak. Siapa tadi ya? Saya kasih nampak mana ya? Nih. Ini gambar ini contoh. Ini gambar ini bukan tanpa makna dibuat seperti ini. Jadi tidak ada perbuatan di masa lampau yang tanpa makna. Itu kuncinya. Jadi apapun yang dimunculkan pada sebuah monumen yang menjadi sebagai penanda kubur, tidak ada yang tanpa makna. Itu semua bermakna. Dan makna itu kita menyebutkan sebagai sistem simbolis masa lampau. Jadi ada makna kenapa dia itu harus lotus misalnya. Kenapa dia bunga kalimahnya itu pada bagian itu. Dan itu saya rasa di semester terakhir cocoknya diajarkan itu. Kalau di semester awal agak sulit. Tapi sedikit bahwa pucuk pakis itu menandakan reinkarnasi. Pucuk pakis. Jadi munculnya pucuk pakis pada ukiran itu reinkarnasi, dia itu akan hidup kembali. Dan ada beberapa sistem di dunia atau di apa yang mengetahui bahwa ada itu kehidupan kembali. Itu satu. Jadi si pemilik makam di pengukir batu nisan menginginkan agar si pemilik makam dilahirkan kembali dalam bentuk atau hidup kembali nanti di akhirat kelak sebagai apa? Sebagai orang yang tidak berdosa, sangat berpahala. Jadi lebih seperti itu. Jadi ada pucuk akhirat dan keadaan yang bagus. Jadi motif tadi melambangkan doa dari orang-orang yang membuat batu nisan itu atau menyuruh buat batu nisan untuk si pemilik makam. Kalau lotus itu dia lotus ini teratai ini. Dia tidak dikenal sebenarnya dalam ukiran Aceh, tapi kita mendapatkannya dalam ukiran di batu nisan Aceh, terutama batu Plangpling. Di makam Sultan Sulaiman di Lamreh, kita mendapatkan batu badannya dihiasi oleh simbol lotus kuncup yang miring ke kanan, ke arah kepala. Kemudian kalau yang di Pancu kemarin, kita dapatkan lotus kuncup tapi dalam keadaan potongan samping. Jadi lotus sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam ukiran Aceh, tapi masih dipakai. Kenapa? Karena tradisi itu turun-temurun dari orang-orang yang tidak orang-orang yang dulunya memakai lotus sebagai ukiran. Jadi masih tetap muncul dia dalam sistem batu nisan Plangpling. Seperti itu Pak. Kemudian ada bungong gelima juga. Bungong gelima itu mempunyai makna karena dia digunakan untuk bahwa hati ini akan berbolak-balik dia, mudah kali dibolak-balik. Makanya bungong gelima untuk ketetapan hati. Dia anak kecil hari ini kalau baru 40 hari itu atau berapa hari itu memakai bungong gelima untuk sebagai menetapkan hatinya. Kadang-kadang memakai hati ayam juga. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi semua sistem simbolis dalam masyarakat Aceh muncul pada tulisan-tulisan yang ada di Aceh, termasuk kepada batu Aceh. Itu malah lebih lengkap lagi sistem simbolisnya dibandingkan dengan batu Plangpling. Kemudian ada yang berbentuk wajah. Berbentuk wajah itu penggambaran terhadap bagian tersebut. Yang menyerupai saja. Lagi India mata, kemudian ada kumis bagian pinggirnya. Jadi wajah dari seorang manusia. Tapi distilir dalam bentuk bungong gelima. Demikian Pak Sanusi. Apa lagi pertanyaan? Saya nggak lihat. Baik, saya bacakan saja yang pertanyaannya. Ini ada dari Rani Makfirah. Pak, nanti kue-kuenya boleh di-share nggak Pak?
Oh, Dia minta foto. Kemudian iya, iya. berikutnya ini Diana Sari. Nah, ini yang Hmm, tadi tentang ini motif. Eh, ada motif bunga sudut, motif bunga tumpal, motif bunga saluran, ya. dan motif bunga kalima. Dia ingin dapat penjelasan tentang motif-motif itu. Tentang bunga sudut, Motif bunga bunga tumpal, sulur ya. bunga saluran, dan bunga kalima. Kalau bunga Apakah ada sudut itu makna dia. tersendiri dari perbedaan motif-motif tersebut? Mungkin Oh, secara sekilas oh, tadi jawab, kalau memang ya. ada tambahan nanti disilakan. Coba kita lihat dulu apakah masih Bungong, ada yang bungong kalimah itu nama. oke. Itu kaligrafi, cut naskih atau cut sulus tergantung pada keindahan atau kemampuan pemilik dan pembuat batu nisan. Kalau untuk bungong sudut, itu dia menghiasi sudut-sudut, jadi menutupi. Ada bagian kosong yang ditutupi oleh bunga sudut tadi. Bunga sudut ini biasanya melengkapi dari bunga yang sebenarnya atau motif yang sebenarnya. Kemudian ada bunga tumpal itu paling sering dipakai oleh nisan wanita. Walaupun terkadang muncul bunga kucurubung atau dibuat tumpal di makam laki-laki. Jadi ada motif tumpal yang melambangkan wanita pada beberapa nisan wanita. Dan selain ada bunga tumpal, kita dapati juga ada motif pintu. Tapi bukan pintu Aceh, motif pintu dan motif jendela pada bagian landasan atau bagian pinggang dari nisan. Itu menandakan dia itu adalah wanita. Jadi ada berapa, jadi nisan Aceh terbagi dua, laki-laki dan wanita. Yang laki-laki bentuknya jelas, yang wanita pun bentuknya jelas. Yang membuat tidak jelas adalah ketika kaligrafi menyebutkan lain. Dalam dunia kaligrafi, dia cenderung untuk mengartikan, kita harus mengartikan kaligrafi itu masuk ke kaligrafi itu ditulis. Jadi di kaligrafi ini ada misalnya menyebut sultan. Menyebut sultan, dia sebagai doa atau sebagai gelar. Itu kita melihat apa di belakang atau apa yang dikatakan sebelumnya. Kemudian dia ada karena kebanyakan batu nisan ini lebih kepada doa-doa dan menyebutkan nama, namun nama itu tidak disebutkan secara langsung. Tidak serta-merta ketika kita menemukan nama sultan, maka nisan tersebut analah seorang sultan. Kita harus membuka juga buku sejarah penamaan raja-raja, putra-putra mahkota, ataupun pangeran-pangeran pada masa dan diakui sebagai sultan ketika dia memerintah di mana. Jadi seperti kalau bunga apa satu lagi ya? Bunga yang berperan itu sebenarnya bunga tumpal, kemudian bunga sudut itu mendukung bunga lainnya. Kalau bunga suluran itu dia bagaimana orang Aceh yang diinginkan adalah, atau orang yang diinginkan itu menyebar kemana saja dia, tapi tetap bertautan di antara saudara-saudaranya. Jadi tidak terpisah, tapi tetap bertaut. Itu seperti itu makna dari bunga suluran. Dan bunga suluran sebenarnya lebih sering mengisi bagian-bagian kosong dari buah batu nisan. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya. Jadi ada makna filosofis ya di balik ada semua ada. Ya, baik. Jadi kita lihat pertanyaan berikutnya. Ya. Tadi menyangkut pertanyaan dari mana orang Aceh belajar itu Zonedi namanya Pak yang ngajukan. Zonedi ya. Baik. Kemudian dari Arabi pertanyaannya adalah kenapa batu nisan Aceh tidak lagi digunakan setelah abad ke-19? Setelah abad 19 apakah masih digunakan batu Aceh? Batu Aceh ya kita bilangnya. Batu Aceh itu di abad ke-19 di 1800 pertengahan itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi menjelang datangnya Belanda
itu sudah mulai kehilangan kemampuan. Kehilangan kemampuan saya kalau lihat ada keributan terus-menerus di Kesultanan Aceh ataupun ada naiknya harga dari batu tersebut sehingga berkurang para pemesan dan akhirnya para pembuat pun menjadi tidak bisa membuat lagi karena tidak ada pesanan lagi. Jadi seperti itu. Selain itu, ada kondisi sosial kan. Kondisi sosial, Pak. Kemudian ada kondisi masuknya Aceh yang pulang dari Mekah, itu pulang dari sana, mereka menyatakan tidak boleh lagi penanda kubur yang terbuat dari batu atau membangun kuburan-kuburan bangunan besar di atas kuburan. Sehingga mulai berakhir secara berangsur-angsur. Dan ketika Belanda masuk, tradisi itu sudah tidak ada lagi. Oh, jadi boleh dikatakan berakhirnya di era Batu Aceh itu setelah masuknya paham Wahhabisme Aceh. Nah, yang orang-orang pulang dari Arab yang mengharamkan nggak boleh membuat ornamen makam-makam. Betul Pak. Jadi mereka cenderung untuk menggunakan batu kali atau penanda dari yang batu kali pun sebenarnya nggak boleh juga. Itu penanda mereka itu ada pohon jarak dengan pohon jarak di bagian kepala, pohon yang di bagian kaki. Kemudian bagian kepala nanti ditanami oleh pohon yang akan membesar ketika berapa tahun kemudian. Jadi itu penanda kubur ketika mulai masuknya paham tidak membolehkan dibuatnya lagi bangunan di atas kuburan itu. Itu mulai berkurang. Baik, gimana Pak? Lanjut. Ada pertanyaan berikutnya Pak mungkin? Ya. Kita lanjutkan. Ini dari Yuni Saputri. Ya. Maaf jika saya sedikit out of the box. Di awal diskusi, Pak Yudi sempat membahas batu jiran. Di Biren katanya dulu ada kerajaan Jumpa. Namun masih ada pro kontra terhadap keberadaan kerajaan tersebut. Karena di makam Raja Jumpa tidak ada nisan ukiran apapun. Hanya batu sungai biasa. Dan saya, apakah nisan tersebut bisa dijadikan salah satu jejak dulu? Bicara Pak Yudi. Iya. Dia selain nisan, kita ada tradisi lisan yang digunakan oleh para sejarawan. Jadi tradisi lisan atau tradisi menunjukkan di satu tempat di situ ada makam, makam Raja Jempa. Dan makam itu pada masa itu menggunakan batu menurut ceritanya menggunakan batu berukir, kemudian karena kerusakannya digantikan oleh batu kali atau batu air. Jadi ada tradisi yang menunjukkan di situ sebagai makam. Namun ini tetap merujuk kepada kritik intern dan ekstern dalam penulisan sejarah. Dalam penentuan sebuah makam, kita tidak hanya melihat batunya, melihat nisannya, tapi ada tradisi-tradisi yang menentukan apakah memang sebuah nisan diletakkan di situ atau makam di situ atau tidak. Karena ada beberapa kejadian pada masa lampau yang membuat hilangnya sebuah batu nisan sehingga digantikan oleh batu yang lain. Contoh yang terdekat adalah makam Sultan Iskandar Muda. Makam Sultan Iskandar Muda itu ditunjukkan dengan sebuah batu nisan yang dibuat dari semen. Sementara yang kita tahu batu nisan makam Sultan Iskandar Muda itu terbuat dari emas. Cuman karena pada jalannya perkembangan sejarah terjadi hilang dan akhirnya ditentukan kembali di tahun 1960-an, di situ posisinya. Kemudian dibangun kembali di tahun 1970. Dia sebagai monumen. Tradisi menyatakan bahwa Iskandar Muda dimakamkan di situ. Jadi penanda makam tidak dalam tanda kutip, karena batunya batu kali ini bukan Raja Jempa yang katanya hidup 14 atau 15. Ini orang biasa atau orang apa. Kita harus melihat tradisi sejarah masa lampau.
yang tradisi lisan itu atau tradisi sejarah menunjukkan posisi makam seseorang. Seperti itu dia. Kalau enggak Iskandar Muda kita bisa bilang tidak di situ. Karena apa? Karena itu batu bangunan baru sebagai penanda lisannya. Itu. Jadi ada aspek lain sebenarnya untuk melihat sebuah makam itu tidak dengan hanya batu nisannya. Sedikit lagi saya tambahkan, di beberapa tempat malah batu nisan dipindahkan ke tempat lain. Dan ketika hari ini kita temukan, maka kita tidak bisa menyatakan secara langsung bahwa itu adalah makam. Bisa jadi batu itu dipindahkan puluhan atau 100 tahun yang lalu ke dari tempat asalnya ke tempat tersebut. Belum kejadian bencana alam. Jadi di masyarakat kemudian menentukan di sini bukan makam dulunya, di sana makamnya. Jadi ada tradisi seperti itu yang di Aceh yang harus juga kita perhatikan bersama. Demikian Pak Nusi. Baik, terima kasih. Jadi nisan itu bukan satu-satunya bukti ya, untuk menunjukkan adanya sebuah kerajaan di suatu tempat di masa lalu. Ada bukti-bukti lain, di tradisi nisan dan sebagainya. Ya. Baik, kemudian kita lihat pada pertanyaan berikutnya. Ini juga menarik Pak Didi. Itu dia mengaitkan antara motif di batu nisan dengan motif di mushaf, kaligrafi. Ya. Ada kaitan nggak yang di batu nisan dengan yang di mushaf atau di manuskrip? Dia kaitannya lebih ke bawah itu adalah motif-motif Aceh. Pembuat pencipta motif sama mungkin di masa lampau. Tapi pembuat di batu nisan dengan pembuat di mushaf itu berbeda orang. Jadi motif yang mereka kembangkan itu cenderung bebas tapi terarah. Jadi misalnya motif awan Sitangke, tetap awan Sitangke yang muncul. Awan berarah atau awan mengungsi awan-awan, itu tetap mengungsi awan-awan. Di batu nisan, dia artinya sebagai penanda atau sebagai siapa pemilik. Sedangkan di naskah kuno, dia itu cenderung untuk karena kan kalau naskah kuno ini dulu pesanan juga Pak. Ya. Jadi nggak ada naskah kuno atau Quran ini dijual di pasar. Misalnya mau cari Quran itu pergi ke toko Effendi Bookstore, nggak ada di situ dijual naskah kuno. Jadi harus kita pesan. Kalau kita pesan, kita minta sama apa istilahnya? sama penulis, tolong tuliskan mengenai Al-Quran. Nah, tolong tuliskan Al-Quran untuk saya. Nanti di bagian awal gambarnya ini. Bagian tengah gambarnya ini, dan bagian akhir gambarnya ini. Di pembuat naskah sendiri, antara penulis dengan pembuat figura atau iluminasi, berbeda orang. Jadi, ada bagian yang sudah dibuat figura, dikosongkan, nanti baru diisi dengan tulisan. Itu muncul pada perbedaan antara tinta yang digunakan pada tulisan dengan tinta yang digunakan pada pembuatan figura. Kadang-kadang figura pun atau iluminasi ini beberapa ratus tahun kemudian ditambah, itu pun kelihatan dari penggunaan tinta yang dipakainya dan garis-garis yang digunakannya. Jadi ada yang lari dari pakemnya, ada yang lari dari pakemnya, tapi ketika kita lihat ini bukan lari dari pakem, tapi ini adalah digunakan oleh masyarakat tertentu pendukung dari motif seperti itu. Kita tahu misalnya motif pucuk rubung yang saling bersilang-silang dengan motif umpal atau motif geometris kalau kami bilang itu jadi peta, kemudian ada motif bersilang itu lebih kebanyakan digunakan di gayok. Di naskah kuno kemarin dari Aceh Timur, kita dapatkan seperti itu, dengan warna selang-seling, warna dari gayo. Tapi bukan gayo di dataran tinggi yang kita tahu sekarang, tapi merupakan gayo dari lokop. Jadi Aceh Timur, garis ke atas itu gayo lokop dan gayo luas. Itu muncul dalam Al-Quran yang saya nilai kemarin.
Jadi muncul naskah yang sangat spesifik berasal dari daerahnya. Kalau batu nisan kan sudah jelas. Masalahnya batu nisan diukir kemanapun, dia bidangnya itu tetap kecil. Tapi naskah kuno itu, wah, rame kali itu. Udah dikasih bingkai lagi sudutnya. Jadi tetap motifnya itu tetap terikat kepada motif pakemnya yang ada di Aceh. Nggak ada istilahnya naskah kuno munculin motif apa tuh yang di luar negeri, motif bunga lili, di batu nisan muncul nanti motif bunga yang lain, bunga lili, kemudian ada bunga apa ya yang pentingnya di luar. Kalau bunga lili muncul, itu berarti dari negara mana. Jadi tetap dia motif Aceh muncul di situ. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Sedikit tambah menarik saja, dan kita masih punya cukup waktu. Kami persilakan bila ada yang mau langsung secara langsung live ya, bisa tunjuk tangan atau mengisi di chat kalau ingin menjawab pertanyaan. Sambil menunggu, kalau ada yang mau masuk, kami ingatkan kepada peserta untuk tidak lupa mengisi absensi ya. Absensi tanda hadir diikuti kuliah daring pada hari ini. Dan itu sebagai dasar untuk diberikan sertifikat kehadiran. Baik, kita tunggu apakah ada yang mau masuk. Boleh mahasiswa dan boleh juga dosen. Pak dosen, Ibu dosen kalau masuk dipersilakan. Sambil menunggu, mungkin kalau ada yang masuk atau ya sebentar lagi, saya mungkin ingin menunjukkan pertanyaan juga Pak Yudi ya. Tadi menariknya Pak Yudi katakan, ya boleh. Raja-raja atau orang-orang penting dahulu telah menyiapkan terlebih dahulu batu-batu nisannya. Jadi bukan setelah beliau meninggal, anak cucunya yang mencarikan batu memasak. Sehingga kenapa kemudian batu-batu itu begitu indah. Ya. Artinya kalau orang sekarang dapat uang banyak mungkin beli mobil baru, rumah baru. Kalau orang dulu mungkin banyak uang, buat nisan yang bagus. Ya, kan dulu nggak ada kendaraan seperti sekarang. Makanya mungkin dari nisan itu disiapkan mungkin juga dari emas. Tapi Pak ini sebut makam Sultan Iskandar Muda mungkin juga dari emas. Mungkin juga raja-raja Aceh kan. Nah, apakah memang dibuat dari emas? Nah, prosesnya seperti apa Pak ini? Apakah memang seperti itu? Jadi masing-masing orang sudah meninggal. Kalau pepatah lama itu kan, pepatah baru juga ya, manusia mati meninggalkan kubur ya, bukan meninggalkan nama aja ya. Jadi yang fenomenal itu, yang paling fenomenal Sultan Iskandar Muda. Dalam suratnya kepada Raja James I, James I di 1619. Iskandar Muda menulis surat emas, namanya surat emas, karena dari tinta emas dan panjangnya 1 meter. Sepertiga isinya itu menceritakan mengenai, bukan sepertiga, 2/3 isinya itu menceritakan mengenai kehebatan dia, kerajaannya. Jadi raja, singkatnya saya bilang, raja dari negeri yang tidak terlihat oleh penglihatan, tidak terdengar oleh pendengaran. Pihak Maghrib sampai ke Bengkulu, pihak Masraq sampai ke Batu Sawar. Jadi dari sisi barat dia menguasai sampai ke Bengkulu, sisi timur dia menguasai sampai Batu Sawar, Riau, Siak, dan daerah taklukannya. Raja yang bernisankan emas pejal. Emas pejal itu emas semua, bukan emas tempel-tempel di batu. Raja yang bernisankan emas pejal. Di sebagian terjemahan tidak disebut emas pejal, tapi di terjemahan yang dari KITLP itu emas pejal. Raja yang bernisankan emas pejal, turunan dari raja-raja bernisan Suasa. Jadi kakek-kakek nenek moyang dia bernisannya Suasa. Dia menyatakan diri bernisan emas. Kapan dia bilang itu? Kan di 1619.
kita tahu Iskandar Muda meninggal atau wafat di 1636. Jadi 15 berapa ya? 1636 kurang 1619. Jadi hampir 17 tahun sebelum dia meninggal, sebelum Iskandar Muda meninggal, dia sudah suruh buat batu nisan. Jadi cepat ya begitu. Nah mungkin begitu naik nanti pesan terus buatin batu nisan untuk saya. Seperti itu kondisinya. Oh karena dia Sultan besar, kita bilang. Sayyidil Mukamil sudah menyuruh buat nisan 2 tahun sebelum dia digulingkan oleh anaknya, yaitu Sultan Muda. Jadi Sayyidil Mukamil itu kakek Iskandar Muda dari ibu, sebelum meninggal atau sebelum dia digulingkan, itu sudah buat batu nisan juga. Batu nisannya itu terbuat dari swasa, beratnya 500 kati. Ya, 500 kilo atau 1000 kati. Siapa yang bilang? John Davis. John Davis adalah mualim satunya Cornelis de Houtman ketika mereka singgah di Aceh, di Pelabuhan Aceh atau di dalam pulau. Jadi dia bilang, Sayyidil Mukamil sudah buat batu nisan ketika itu di 1599. Sedangkan Sayyidil Mukamil diturunkan di 1601. Ya, kalau salah saya, 1601. Kemudian orang sebelum dia siapa? Al-Kahar. Al-Kahar adalah kakek Iskandar Muda dari pihak ayah. Kakek buyut sebenarnya itu membuat batu nisan jauh sebelum dia wafat. Batu nisannya terbuat dari perunggu. Kalau pergi ke kandang 12, ada batu nisan itu yang warnanya hijau, betul-betul hijau. Bukan dicat, bukan yang lain, tapi adalah karat yang terbentuk akibat oksidasi perunggu dengan udara. Jadi seperti itu. Iskandar Sani sendiri petinya terbuat dari bukan dari emas, dari kayu, tapi ditempelin oleh emas kertas atau lempengan-lempengan emas. Penuh mengelilingnya dan nilainya beratnya itu menurut hasil eksepsi Pak Hasan Ambari beratnya itu 2 kilogram. Jadi mereka sudah menyuruh membina nisan diri. Nisan diri itu nisan dia sendiri untuk nantinya ditaruh ketika dia meninggal. Oh kalau lihat tanggalnya nanti waktu meninggal baru buat tanggalnya. Jangan buat tanggal dulu katanya. Kalau buat tanggal cepat-cepat kali mendahului malaikat maut nanti. Ya kan? Jadi seperti itu Pak Sanusi. Jadi kebiasaan, tradisinya itu. Tapi ada hal menarik baru Pak Idi. Jadi Ya. artinya nisan-nisan di Aceh itu tidak hanya dibuat dari batu, tapi juga ada dari emas dan ada dari swasta. Ya. Jadi seperti Iskandar Muda, belum beliau meninggal, 17 tahun sebelumnya ada katakan maka beliau emas pejal, emas murni. Iya. Sementara emas semua tuh. Beliau emas semua. Pendahulu beliau dari swasta. Ya. Dari swasta. Jadi ada raja-raja Aceh dulu ada makam dari emas dan dari swasta. Tapi kalau kita lihat sekarang, sebenarnya nggak ada lagi Pak Yudi itu. Sekarang nggak boleh Pak. Museum, kemana nih sekarang Pak Yudi itu? Sekarang nggak boleh lagi. Emas dan swasta, maksudnya yang sudah pernah dibuat ya. Oh itu iya. apa dicuri, apakah diambil Belanda atau seperti apa? Kita Jadi lihat lagi, mungkin ada di museum di mana gitu saya lihat. Di kandang 12 itu dari perunggu, itu Al-Kahar kan. Dulunya bagian dia dari perunggu, tapi bagian nama itu ditempel dari swasta, tempel swasta. Hari ini swastanya nggak ada lagi, sudah hilang sedikit-sedikit, ya hilang satu persatu. Siapa yang curi, nantinya sudah habis yang dari swastanya. Memang kayak gitu Pak. Kalau nisan-nisan lama itu, kalau ada batu permatanya hilang dicongkel. Mungkin batu nisannya pun hilang kalau mahal. Nah, ya. Ada catatan Pak Yudi juga batu permata digunakan juga di nisan Sultan Aceh dulu. Di batu nisan nggak ada catatan. Tapi yang batu nisan yang ada permata di batu nisan Belanda di Kerkop. Itu ada permatanya dan rata-rata hilang semua.
ketika musim batu 2 tahun yang lalu itu hilang, Pak. Dicongkelin semua. Seperti itu. Kalau di Batu Nisan Sultan Aceh nggak ada pemakaian batu permata. Dia batu semua atau logam mulia. Seperti itu, Pak. Baik, ini ada masuk pertanyaan lagi. Hmm. Assalamualaikum Pak, saya Nazibah. Ingin bertanya, mengapa batu nisan yang ditemukan di Aceh itu berbeda-beda motif dan coraknya? Di berbagai sudut Aceh beda corak, beda motif. Kenapa bisa? Berbeda. Ada karakter daerah, Pak. Kalau daerah pesisir Aceh besar begini, Aceh Utara seperti apa mungkin motif atau tidak? Ada juga pertanyaan kenapa dipindahkan, ada juga. Oh iya, semangat. Langsung dijawab sekalian. Ini siapa ya? Sarah Dila. Kenapa dipindahkan batu nisan itu? Karena mau dipakai. Orang yang memindahkan batu nisan itu bukan berarti orang misalnya kita bilang Belanda ketika datang kemari melaporkan. Belanda itu datang ke Aceh melaporkan dia. Kami cabutin batu-batu nisan orang Aceh, kami taruh di sana. Itu bisa dibaca di memoir jenderal-jenderal Belanda. Jadi mereka yang pindahkan. Mereka taruh di tempat lain. Kenapa mereka pindahkan? Karena pada saat itu ketika mereka berperang, itu menghalangi gerakan pasukan, gerakan artileri Belanda. Jadi dicabutnya, dibuang. Dalam bahasa halusnya dipindahkan. Hari ini ketika kita menggali di daerah tersebut, kita akan mendapatkan batu-batu nisan itu. Mereng, bertumpuk, dan lain-lain. Tidak berarti daerah itu adalah makamnya. Makamnya bisa jadi di sekitar pendopo dan di tempat lain. Seperti itu. Jadi makanya dia dipindahkan. Kalau kena penggusuran itu kita cerita lain. Itu hari ini. Kasus yang terjadi hari ini banyak seperti itu. Tapi masa lampau itu dipindahkan karena Belanda yang memindahkannya. Dan mereka memindahkan karena menghalangi gerakan penyerbuan mereka ke Keraton Sultan Aceh. Kemudian untuk batu nisan yang motif berbeda-beda. Berbeda orang, berbeda motif. Kalau orangnya raja, berbeda hiasannya. Kalau bangsawan, berbeda hiasannya. Kalau hari ini nggak ada lagi raja dan bangsawannya. Ada orang kaya, menengah ke atas, menengah ke bawah, ke bawah gitu. Jadi kalau hari ini begitu lewat dengan mobil ini berarti orang ini, lewat dengan ini berarti naik Grab, lewat dengan ini berarti naik ini. Dia seperti itu dia. Jadi motif ini menentukan status. Motif menentukan status. Kemudian udah pasti berbeda. Kebiasaan di Aceh Utara seperti ini, kebiasaan Aceh Timur seperti ini. Di PD, di Aceh Besar dan Banda Aceh mungkin masih sama. Tapi PD sendiri dia terpisah. Aceh Darussalam, Kerajaan Aceh Darussalam dasarnya adalah 3 sagi. Daerah-daerah di bawah 3 sagi, bukan di bawah 3 sagi, di luar 3 sagi, itu dinamakan daerah taklukan. Jadi kalau Belanda bilang itu Aceh and on the horizon. Aceh dan daerah-daerah taklukannya. Hari ini menjadi Provinsi Aceh. Jadi Aceh yang sebenarnya, sebenarnya Aceh Besar itu adalah Aceh yang sebenarnya. Aceh kecilnya mana? Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh adalah Aceh kecil. Kutarajanya. Jadi di luar itu Aceh juga, tapi dulunya bukan Aceh. PD adalah PD. Aceh Utara itu sebelah utaranya Aceh. Sebenarnya kalau penamaan dulu. Aceh Timur sebelah timurnya Aceh. Mereka terpisah-pisah. Jadi terpisah walaupun orang Aceh, tapi sistem kekerabatan, sistem penomoran atau motif itu berbeda. Bergantung pada kearifan lokal daerah masing-masing. Misalnya di Aceh Utara, mereka memakai kandi. Kemudian
pisang tahu. Jadi ukirannya itu rata-rata pohon kande itu yang diutamakan. Di Aceh. Di Aceh tidak kita temukan kande di batu nisan. Di mana kita temukan kande? Di batu jirat, batu badan. Pohon pisang tidak kita temukan. Kalau di Aceh Utara kita temukan di makam Narisa, kita temukan pohon pisang, kande, dan lain-lain. Kalau untuk Aceh Utara itu ada penelitian, sudah banyak penelitiannya. Kalau untuk Aceh Besar masih kurang. Aceh Utara itu sama saya pun ada penelitian-penelitian yang mereka lakukan terhadap motif-motif yang ada di Aceh Utara. Jadi ada beberapa motif utama, kemudian motif modifikasinya. Motif modifikasi keren kali namanya. Motif pengembangan sebenarnya, pengembangan dari sebuah motif lampau. Jadi seperti itu. Itu Pak Sanusi. Baik, Pak Yudi, biasanya kalau kita menyebut tipe-tipe batu Aceh itu ada klasifikasi sederhana, ada bentuk pipih, ya, bunda dan balok, ya, 3 ya. Tapi nanti ada beda laki dan perempuan. Tapi Pak Yudi tadi sampai dari A sampai Q itu sampai 16 tipe Pak Yudi. Jadi kira pengembangan dari 3 itu atau Pak Yudi punya klasifikasi sendiri yang lebih kaya daripada pembagian sudah agak bagus selama ini. Dia kan tipe dasarnya pipi bersayap, balok. Jadi pipi yang bersayap kemudian balok, itu tipe dasar. Kalau di Pak Ohman itu yang menulis batu Aceh menggolongkan sampai Q. Dan itu sendiri sebenarnya belum lengkap. Kalau kita dapati lagi di lapangan, itu banyak macam. Tapi yang paling dasar adalah pipi bersayap, balok. Pipi bersayap itu dengan subang, dengan anting-anting itu udah pasti wanita. Walaupun ada beberapa peneliti bilang ada juga laki-laki yang memakai subang. Tapi penelitian lampau menyatakan itu adalah wanita. Pipi bersayap tanpa subang itu banyak di Pasai. Banyak kita temukan di Pasai, tapi wanita. Hal aneh ketika kita temukan misalnya makam Maliku Saleh, pipi bersayap namun laki-laki. Itu yang kita pada saat ini menduga terjadi peletakan kembali batu nisan tersebut oleh Iskandar Sani ketika dia melakukan lawatan ke Pasai. Karena dia menyebutkan di Bustanus Salatin pasal 13, bab 2 pasal 13, dia sebutkan bagaimana Nurdin Araniri menuliskan bahwa Sultan Iskandar Sani melakukan lawatan ke Pasai untuk meletakkan kembali nisan raja-raja lama yang telah rusak. Jadi apakah terjadi tsunami atau terjadi bencana alam yang menyebabkan batu nisannya si Sultan Malikus Saleh ini rusak sehingga harus dibuat kembali di Aceh Darussalam dan diletakkan di sana oleh Iskandar Sani. Kita tahu Iskandar Sani merupakan seorang sultan yang mementingkan kali tradisi keagamaan, jadi bersifat religi. Dan Iskandar Sani juga memerintahkan pengiriman batu-batu Aceh ke Pahang, ke tempat makam para raja-raja terdahulu di Pahang. Kenapa ke Pahang? Karena kita tahu Iskandar Sani berasal dari Pahang. Jadi Iskandar Sani yang melakukan perjalanan sampai gajahnya singgah di Panti Raja misalnya, Merdu dan lain-lain itu. Dia yang melakukan peletakan kembali. Jadi ada pada masa itu rehab atau apa yang dilakukan oleh sultan-sultan Aceh. Itu enggak hanya di batu nisan, di makam-makam, masjid-masjid pun ada terjadi rehab yang disebutkan di dalam tradisi tulisan Aceh. Itu Pak Sanusi. Baiklah. Jadi ada pertanyaan sampai jam berapa? Jadi sebenarnya kita alokasikan waktu sampai dengan jam 4 sore ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, kami persilakan, boleh mengetik di chat atau boleh masuk langsung untuk bertanya secara virtual langsung.
yang menghidupkan video dan suara. Mungkin ini tahap terakhir ya, kalau memang ada yang ditunggu sebentar lagi akan berakhir juga umumnya. Tapi di Pak Yudi sambil menunggu mungkin ada 1-2 terakhir. Tadi Pak Yudi juga menyebut tentang inkarnasi. Itu lambang bunga itu inkarnasi. Kemudian juga apa namanya juga ada gambar-gambar lotus, ya, terutama di Plangpling itu. Ya, Plangpling. Nah kalau kita nyebut lotus kan lebih arahnya ke India gitu ya. Apakah ada kaitannya dengan Hindu atau Buddha? Nah, apakah juga ada pengaruh Hindu Buddha dalam terbentuknya batu Plangpling di Aceh itu, sehingga nampak gambar-gambar seperti tadi itu, seperti lotus dan makna tentang inkarnasi. Silakan Pak Yudi. Ya, yang lain tolong dimatikan suaranya. Itu masih tradisi lama ya Pak, tradisi lama yang muncul kembali ke sistem baru. Jadi Plangpling ini beberapa ahli lebih cenderung mengatakan sebagai batu transisi. Jadi batu nisan transisi dari tradisi lama yang merupakan penanda kuburan yang menampilkan pemakaian lotus. Lotus ini hanya dipakai di agama Buddha. Ya, di agama Buddha hanya memakai lotus. Jadi kalau kita dapatkan ukiran lotus atau motif lotus atau bunga teratai, maukah dia mekar, mau kuncup dan lain-lain, itu menandakan bahwa itu mewarisi tradisi lama. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa Aceh sebelum masuknya Islam di abad ke-11, 10 itu masih beragama, bukan kita ya, tapi orang asal lampau itu beragama Hindu atau Buddha. Kalau Aceh kebanyakan untuk di Lamreh itu temukan itu beragama Buddha, tapi di Aceh Darussalam, di Banda Aceh juga ditemukan, di kota Banda Aceh itu pernah ditemukan patung, lupa saya namanya, Geopisira, itu di Museum Nasional Jakarta, itu sebuah patung kepala Buddha dengan 3 jenis sanggul. Jadi itu ditemukan di Prada. Kemudian baru-baru ini beberapa orang dari konsultan kita menemukan kepala patung Buddha sebesar ini di daerah mana ya? Daerah Taman Ratu Sapiatuddin. Ketika penggalian kedalaman 18 meter, di kedalaman 6 meter ditemukan batu kepala patung Buddha. Jadi ada agama Buddha, kemudian ada agama Hindu dengan ditemukannya sisa-sisa peninggalannya berupa benteng-benteng yang bernama sama dengan salah satu dewa dalam mitologi agama Hindu. Jadi batu nisan yang ada di Aceh pada saat itu, karena para pengukir masih menerapkan sistem lama, mereka sudah menerapkan kaligrafi, namun masih terbiasa dengan sistem yang lama. Itu makanya masa transisi. Tidak mudah untuk mengubah motif. Para pengukir itu tidak mudah untuk mengubah motif. Jadi mereka masih memakai sistem lama. Kalau hari ini malah bukan motif sudah berubah, tapi di hari ini ada tradisi-tradisi lama yang masih memakai tradisi sebelum Islam. Dan itu ketika masuk para ulama-ulama Aceh yang besar seperti Nurdin Araniri, Syekh Abdul Rauf, itu tradisi-tradisi lama itu sudah kita tinggalkan atau diislamkan bahasa mereka pada masa itu. Itu Pak Sanusi. Jadi ini Pak Sanusi ini mau tanya itu ya. Sebenarnya agak sulit menjelaskan kenapa. Ada pertentangan hari ini apakah Aceh pernah beragama lain selain Islam. Itu ada pertentangan. Tapi yang kita tahu, Rajendra Chola I menyerang dari India, menyerang kerajaan Lamuri, dan kerajaan Lamuri pada masa itu masih beragama belum beragama Islam. Jadi kerajaan Lamuri masih di bawah protektorat kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya kita tahu beragama Buddha. Dan ketika Marco Polo datang, itu di abad ke-13, barulah dia menyebutkan
Pasai, Perla, Lamuri sudah beragama Islam. Jadi agama sebelum itu kita tidak bisa pastikan, tapi dari peninggalannya kita bisa melihat ada peninggalan Hindu, ada peninggalan Buddha. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Yudi Andika, sangat menarik penjelasannya. Dan kami lihat juga tidak ada lagi pertanyaan dari peserta. Ini waktu juga sudah masuk waktu asar. Mungkin kuliah umumnya kita padai untuk hari ini. Baik, Jadi Pak. kami sendiri dari Prodi Sejarah dan Budaya Islam, terhadap dan Humaniora UIN diri, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yudi yang jadi narasumber pada hari ini. Banyak sekali informasi pengetahuan yang kami dapatkan, khususnya mahasiswa kami di Prodi SKI. Mudah-mudahan wawasan mereka semakin terbuka dan dapat menambah pengetahuan dan semangat untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pada masa-masa mendatang. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan.